Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, tentunya masih diberikan keimanan karena tadi kita sudah menjalankan ibadah Jumat dan alhamdulillah sekarang kita akan podcastan dengan narasumber yang muda belia, insya Allah bakal ngobrol-ngobrol. Pemirsa YouTube, pemirsa Bobotoh Persib juga pemirsa Algo TV, asalkan perkenalkan nih yang kita doakan Ustadz muda Sahrefi. Ya, Salepi ini masih muda, belia ganteng yang mudah-mudahan bisa melanjutkan nanti pendakwah-pendakwah yang sekarang udah tua, gitu kan. Memang kita di Islam itu regenerasi seperti Salepi ini kita mendukung sekali. Boleh perkenalkan dari Kelurahan Pesantren mana, Salepi? Baik, terima kasih untuk Kak Agus. Nama saya Muhammad Salepi Ramadi. Di sini alhamdulillah saya bisa dipercaya untuk berdakwah untuk pertama kalinya juga, dan saya juga keluar dari Ponpes Darussalam Jawa Timur. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kang Agus Al-Huda TV juga ya, dari kepada Al-Huda TV sekali karena bisa dipercaya untuk berbicara di tempat yang insya Allah barokah. Alhamdulillah. Soal yang penting barokah, yang penting kan bersilaturahmi. Di sini juga pemirsa YouTube, kalau sebagai host juga di sini akan terutama saya pribadi ingin sekali kehausan ilmu. Kalau saya kehausan ilmu, bukan kehausan minum, tapi ya kehausan ilmu karena saya sering banyak berfoto di musik juga. Dengan ada saya, ada Ustadz Roy Hendrawan, ada banyak ustadz di sini. Saya belajar. Bertanya sambil belajar sebetulnya kan, masukin YouTube nanti bisa diulang lagi. Ini Bobotoh Persib, pemirsa YouTube juga pemirsa Huda TV sementara ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang dengan narasumber ini dengan tema bagaimana cara berbakti kepada orang tua, gitu kan? Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua. Saya langsung aja ke Pak Ustadz muda ini, Sahrefi, silahkan untuk menjawabnya. Mungkin langsung saja ya. Jawab. Terima kasih juga untuk kesempatan berbicaranya. Mungkin saya dimulai dari hadis terlebih dahulu, di mana dijelaskan dari hadis Nabi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin afdal, awalnya salatu ala waqtiha, summa qultu ayu ya Rasul, qala Rasul birrul walidain, summa salis ada jihadu fisabilillah. Jadi saya pakai bahasa Arab ya. Jadi itu maksud itu bertanya kepada Rasul seperti itu dan jelaskan bahwa artinya ya Rasul, apakah amal yang paling utama yaitu sholat tepat pada waktunya, terus kemudian yang kedua itu berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir itu jihad fisabilillah, dalam jalan Allah. Terus itu saya tema juga itu apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar, pasti benar. Dan di sini dimulai dari hadis dan juga dari dalam Al-Quran. Bagus. Dan dalam Al-Quran sendiri ada pada surat Al-Ankabut ayat 8. Bisa dibuka tuh ya nanti. Nanti bisa dibuka. Di sana saya jelaskan aja artinya mungkin. Jadi dan diwajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua, berbuat kebaikan kepada orang tua, dan juga janganlah kalian patuh kepada orang tua yang mengajak kepada keburukan, kebaikan. Karena dan lagi karena kamu akan kembali kepadaku dan aku akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah jelasnya bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah itu sudah berfirman seperti itu. Kita
kita sebagai anak itu harus menjaga image baik, walaupun orang tua kita itu mungkin pandang orang jelek ya, atau tidak benar mungkin kan banyak kesalahan apa-apa, tapi kan selama anaknya itu baik, mungkin bisa jadi penghafal Al-Quran ya, itu bisa mengangkat derajatnya sampai baik di dunia maupun di akhirat. Menarik sekali nih Bu Persib, Huda TV juga bisa YouTube. Saya garis bawahi tadi, meskipun orang tuanya tidak baik, katakan di masyarakat orang tuanya, ini banyak sekali kejadian saat ini bukan hayalan tapi nyata. Banyak orang tua yang tidak baik. Ya, soalnya kita pergi lah melihat kadugem orang tua banyak. Nah, sorry, ya pokoknya banyak orang tua yang mungkin maaf di sini di luar rumah tidak benar, banyak ada. Nah, kata Sang Levi tadi, kita jangan putus asa sebagai anaknya, tetap kita jangan ikuti perbuatan itu. Meskipun orang tuanya mabuk, kita jangan. Justru kita harus berbuat baik, masih contoh ke orang tua, agar masyarakat tadi ya, masyarakat menilai keluarga kita masih tetap baik gitu. Bapaknya tidak baik tapi anaknya baik, anaknya menghafal Al-Quran, anaknya rajin sholat subuh, anaknya rajin berpuasa. Itu alhamdulillah bisa di tetangga, di masyarakat itu bisa bisa menghalangi atau bisa jadi contoh, bisa contoh buat orang tua, meskipun orang tuanya sebenarnya, tapi diusahakan ya anak muda, anak-anaknya harus benar. Itu ya garis bawah itu seperti itu. Masih banyak nih pemuda-pemuda juga yang orang tuanya tidak baik, ngikutin. Ada juga. Contoh mungkin lah pada kenyataannya banyak nih ya yang saya temukan orang tuanya cerai dengan istrinya, suami istri cerai, anaknya dipustati banyak sekali. Ya. Itu kira-kira mengatasi anak-anak orang tuanya tidak baik supaya jadi baik, kira-kira solusinya seperti apa nih, Pak Ustadz? Kalau dari saya sendiri dan menurut apa yang saya baca sebelumnya itu jelaskan keutamaan untuk berbalik kepada orang tua itu yang pertama itu kita bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik di sini itu maksudnya kita membuat kegembiraan atau membuat bahagia orang tua dengan ya kita berbuat baik aja. Kita bergaul, kita mengajak kemana gitu kan, misalkan mengajak untuk mengaji di mana, karena kan berbuat baik itu tidak hanya kepada orang, emang kepada orang itu menjadi sedekah, tapi apalagi kepada orang tua itu menjadi lebih baik. Kumaha misalkan kalau orang tuanya ke meskipun anaknya misalkan orang tuanya jarang sholat tapi anaknya pas sholat atau sholatnya orang tuanya tidak mau sholat, gimana? Kalau di sini tuh mungkin lebih ke sabar, karena emang pasti hidayah itu tidak tahu datangnya kapan Kang Agus. Kita mah tetap aja jalani berdoa yang paling penting ya, mendoakan orang tua, mendoakan orang tua, terus kita doakan insya Allah hidayah itu ada, karena kita melihat masa orang tua kita sholat gitu kan, ya kita ya tetap aja terus jalani kebaikan, kita sambil berdoa, insya Allah orang tua mengikuti juga. Begitu pula sebaiknya anak ini orang tua baik, nanti anaknya itu ikut sendiri sama bapaknya. Insya Allah selama bapaknya itu orang tuanya itu sabar. Jadi orang tua harus anaknya baralau, ya meskipun orang tua sok sholat, sok yakat, sok tahajud, tapi kadang-kadang orang tuanya balik besar sok ayawannya anak nama yang dirinya yang nakal gitu kan, 1 2, tapi itu kan ujian dari awal ya. Sama juga orang tua yang terbaik, anak yang baik gitu kan, ujian juga buat anaknya. Oke, alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dengan sahabat ini, Ustadz muda yang cakep dan ganteng, tidak jauh dengan hostnya juga yang cakep dan bagus. Santai ya, makanya dulu boleh Pak. Jadi ada ganteng cek batur ya, ada abg cek batur, cuma kasih cek batur. Tapi kalau ada kemana seri ada iklan sedikit ya gitu ya. Jangan lupa nih di acara ini bisa bisa juga masak produk di sini. Kemarin mah madu di sini. Ada masak. Hari ini sebetulnya ada produk bubur, cuma lambat ngambilnya.
Juga ada produk konten, jadi juga memajukan UMKM di acara ini. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, apa yang seharusnya dilakukan apabila orang tua sudah meninggal? Kan itu pasti kita sedih kan awalnya. Mungkin diantaranya itu ketika orang tua meninggal itu yang sebaiknya kita lakukan yang pertama itu tobat ya. Mungkin tobat, kenapa tobat sih? Karena kan kita juga nggak tahu, mungkin punya salah pada orang tua yang kita tidak ingat atau tidak apa. Mungkin kita bikin sakit hati karena berbicara keras. Misalkan kita sedang di luar negeri ya, terus tiba-tiba kita datang, orang tua sudah meninggal, dan kita belum sempat minta maaf, kan ada Idul Fitri kita tidak datang. Itu karena di momen-momen itu, di umur tua itu, orang tua itu membutuhkan anaknya, bukan hartanya. Kalau ini mah ya, benar-benar lah. Jadi orang tua berharapnya menjadi anak kan baik sangsara kita ini penting boga anak soleh kita ya. Paling penting itu paling ya. Paling penting itu soleh, bisa membuat bahagia orang tua. Bisa membuat bahagia itu apakah harus dengan harta kan tidak ya? Tidak juga ya. Contohnya harus seperti apa? Contohnya kita ngajak mungkin main kemana, jalan-jalan, ya istilahnya mah main ke taman atau ngajak ke majelis, atau enggak mancing, itu kan istilahnya murah lah, atau gratis bisa kan. Yang penting membuat usahakan orang tua itu bahagia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik diajak sampai kemana we, yang penting baik apalagi ke pengajian. Oke, itulah jadi kalau udah meninggal, terutama kalau orang tua sudah meninggal berarti berdoa. Karena orang tua yang meninggal tidak butuh lagi harta ya, tidak butuh harta ya. Orang tua yang meninggal butuh apa coba? Doa sih sebanyak mungkin kan, sebanyak mungkin doakan kan jika doa teh udah 5 kali sehari kalau orang tua mah tiap detik kalau misalnya. Karena kita mah kalau ngelihat orang tua itu setelah sholat aja ya, 5 kali berarti itu. Tapi kalau bisa kita banyak mendoakan orang tua gitu kan, mudah-mudahan karena apa orang tua kita itu ya, mudah-mudahan selamat dalam kuburnya, selamat dalam akhir apa namanya di alam berjalan nanti gitu. Masih ada pertanyaan nih sama Kang Ustadz Devi ya. Apakah harus diikuti apabila orang tua mengajarkan, mendidik atau di jalan yang salah? Harus diikuti karena kita harus menurut orang tua, harus patuh gimana? Ada orang tua yang nyuruh kamu itu makan dari saya dari kecil, ini dari saya dari kecil, sekarang tidak nurut, padahal dia menyuruhnya yang tidak baik. Itu gimana nih menurut Pak Ustadz? Yang tadi saya jelaskan di awal ya, Kang Agus, kan sana ada di surat Al-Kabut tadi, ayat 8 itu kan menjelaskan apabila orang tua mengajak yang pada kejelekan gitu, pada kejelekan sebaiknya kita tidak usah ikuti, karena kepadamu lah kamu kembali kepada Allah, dan pasti nanti suatu saat aku akan mengabarimu apa yang kamu kerjakan. Nah, kita itu yang sering jelaskan, kita tetap aja jalankan kebaikan gitu, walaupun orang tua seperti itu, dengan cara ya mungkin nanti kan orang tua juga akan mendapat hidayah dari apa yang kita lakukan. Misalkan kita disuruh apa tapi kita tidak mau karena itu jelek, tapi kita memperhatikan kebaikan, mungkin nanti orang tua bisa ikut. Nah ini mah perbuatan kamus dulu ya. Saya dulu sejak SMA ya, ngambil rapot itu kan guru menyuruh, kepala sekolah nyuruh atau apa namanya wali kelas nyuruh ambil rapot itu sama orang tua. Saya mah nggak pernah orang tua datang ke sekolah selama 3 tahun sekolah. Jadi ngambil rapot itu saya nyuruh tukang beca. Benar dia masih gitu. Saya lamun rapot sama orang tua, suruh tukang beca dibayar sama rokok sama saya. Langsung dia kali sama wali kelas ini orang tua kamu, ya orang tua saya. Kenapa ya orang tua Kang Agus tiap tahunnya beda-beda aja, karena tukang becanya beda-beda. Apakah itu saya salah, dosa atau gimana? Ngambil rapot nggak sama orang tua sendiri, gitu. Karena orang tua sendiri kadang-kadang lagi sibuk, kadang-kadang saya pengen simpel aja. Tukang beca depan jalan, depan sekolah, itu betul kelakuan saya dulu. Gitu. Ya, SMA waktu SMA ngambil rapot sama orang lain, itu salah nggak itu?
sudah jelas kan kalau di mata umum itu pasti salah, Salah ya. Tapi kalau menurut di mata agama juga sebenarnya sama salah ya. Karena kita istilahnya menipu orang tua apalagi kan. Itu sama aja kita mengambil hak yang seharusnya dipenuhi orang tua. Orang tua seharusnya tahu bagaimana. Itu banyak, bukan saya aja banyak. Ya, banyak di Bandung. Yang cerita ke saya banyak. Nggak apa-apa, tapi itu kan masa lalu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka termasuk saya juga. Masa lalu kan. Ya. Makanya sekarang akan lebih fokus belajar ke Karo, Hendrawan, ke Ustaz Buas, ke Ustaz Kang Dedi juga, Ustaz Levi belajar agama. Sebetulnya lagi belajarnya seperti ini, belajar sama pengurusan. Itu bisa dalih-dalih seperti itu. Memang belajar di pesantren berapa lama? Kalau saya sendiri itu belajar selama 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi kan emang banyak itu pengalaman yang didapat. Tapi kan nggak tahu sendiri kalau udah keluar kan, wah kadang bebas gitu kan. Sama sambil berjalannya waktu ya sama saya juga masih belajar gitu kan. Tapi ini sebagai generasi memang ada cita-cita dan niatnya untuk menjadi seorang pendakwah menggantikan yang sekarang udah berhasil. Ada niatnya itu. Karena insya Allah ya. Insya Allah. Kan masih diberi umur dan rezeki. Insya Allah mau. Gitu ya. Ada niat ya. Mengamalkan ilmu yang sudah didalami selama 5 tahun tadi. Kepada masyarakat, kepada semua orang-orang yang terutama anak-anak muda nih. Anak muda saya kemarin udah pergi sama Kang Roy, Kang Ustaz Buas, di mana anak-anak muda ini di masjid kosong. Nah itu tugasnya saya dengan Kang Levi sebagai anak muda harus memperjuangkan umat carana. Dengan gerakan apa kita pikir supaya anak-anak muda ini zaman ini tertarik ke masjid. Nah kita harus pikirkan bersama-sama. Apalagi dia ini anak muda yang masih muda ya. Yang dalam bisa mengajak. Karena orang-orang muda itu bisa diajarkan ke anak-anak muda. Kalau orang tua sudah ada sih. Oke, itu obrolan kita membeli itu serta beberapa kasih juga Alga TV. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita ngobrol bersama dengan Ustadz Ganteng Alevi ya. Bagaimana sehat selalu ya? Kita doakan bersama Kang Alevi. Saya juga canggung juga. Dari sini mah yang penting podcast ini yang penting mereka dengan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya, itu yang paling penting. Ada manfaatnya dia jadi contoh gitu kata ya. Kita sama-sama belajar di sini. Atur nuhun Kang Alevi terus lebih di Jombang di Jawa Timur ya. Cuma rumahnya kira condong gitu kan, udah apa di sekolah ya. Baiklah, itulah perbincangan kita dengan Ustadz Muda Ganteng Kang Levi ya. Insyaallah di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Kang Agus harus pamit, Kang Levi juga harus pamit. Ada perkataan yang benar itu mungkin dari Allah ya. Kalau ada yang salah dari kita berdua ya. Waalaikumsalam, harus pamit yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan di Bobotoh Silaturahmi Al-Huda.